Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk mata kuliah budidaya tanaman pertanian kita akan masuk ke bagian hama pada tanaman padi, pajale ya, padi, jagung dan kedelai. Tapi kali ini kita akan fokus untuk membahas terkait dengan hama di tanaman padi. Ada banyak sekali sebenarnya hama-hama yang ada di tanaman padi. Namun ini saya ringkas menjadi beberapa hama yang mungkin menjadi salah satu hama utama di beberapa tanaman padi pada umumnya. Baik, yang pertama ini kita kenal dengan namanya rice gall midge. Ini biasanya dia menyerang pada fase masih sangat muda. Ini diakibatkan oleh serangga dari golongan Diptera, dari golongan lalat, di mana dia akibat dari aktivitas dari si serangga ini mengakibatkan adanya bentuk seperti tumor begitu pada pelepah dari tanaman padi. Nah, ini biasanya juga karena faktor lingkungan dan umumnya untuk serangga dewasanya itu aktif di malam hari dan dapat dengan mudah untuk bisa diperangkap dengan menggunakan leg trap. Selama musim kering, musim kemarau, serangga ini menjadi dorman pada fase pupanya. Kemudian dia akan aktif kembali ketika mulai awal masuk musim penghujan. Biasanya untuk kepadatan populasi dari rice gall midge ini biasanya pada musim-musim hujan dan ketika di awal-awal musim tanaman padi. Nah, seperti ini adalah contoh, yang ada gambar itu adalah contoh dari gejala serangan dari rice gall midge. Jadi ada perubahan bentuk pada bagian pelepahnya. Nah, ketika kita buka, misalnya di dalamnya sudah ada larvanya atau ada fase pradewasa dari rice gall midge ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah plant hopper. Plant hopper ini adalah dari jenis Ordomyptera, ya. Ini biasanya kita kenal dengan namanya warang batang coklat. Nah, di Indonesia sendiri warang batang coklat tidak sendiri. Dia ditemani dengan temannya atau kita kenal dengan warang punggung putih, ya. Kita kenal dengan warang punggung putih. Perbedaan cukup jelas antara warang batang coklat dan juga warang punggung putih. Spesiesnya juga berbeda. Untuk yang WBC atau warang batang coklat itu spesiesnya adalah Nila parvata lugens. Kemudian untuk yang warang punggung putih itu adalah Sucatella frucifera. Nah, tapi umumnya yang kita kenal adalah dari golongan warang batang coklat. Nah, warang batang coklat ini pada serangan yang sangat tinggi atau pada populasi yang sangat tinggi, dia itu bisa mengakibatkan padi itu mengering atau seperti terbakar. Kayak maka sering disebut dengan istilahnya haperben. Jadi bisa langsung mengakibatkan tangan padi itu fuso atau tidak bisa dipanen. Nah, selain tadi efek langsung dari adanya serangan dari BBC, ternyata BBC juga bisa menjadi vektor virus bagi beberapa virus yang itu bisa menyerang pada tanaman padi. Ada dua, ada rice resistant dan ada juga rice resistant disease. Jadi ada yang mengalami stagnasi, jadi kayak berantakan begitu daunnya. Ada juga yang nanti padinya menjadi seperti kerdil. Nah, ini berbeda dengan warang hijau yang sebagai vektor virus yaitu tunguro beda. Cukup jelas cara membedakannya. Biasanya sifat dari warang batang coklat ini dia sangat tergantung musim, ya, dan sifatnya juga di endemik begitu. Terutama pada musim-musim yang itu intensitas hujannya tinggi atau pada musim hujan pada bulan Januari sampai pada bulan April Mei itu biasanya paling banyak populasi tertinggi di beberapa daerah. Nah, ini juga didukung dengan irigasi, terutama yang irigasinya tuh sepanjang tahun atau masalah air tidak lagi menjadi masalah di situ. Begitu. Kemudian seperti jarak tanam,
itu juga menjadi salah satu faktor. Kemudian penggunaan pupuk terutama nitrogen, biasanya kan petani itu kebanyakan sudah menggunakan 2 kali nitrogen. Pertama dengan menggunakan urea, dan kedua dengan mengeluarkan yang namanya ZA. Padahal sama-sama mempunyai kandungan nitrogen, sehingga mengalami yang namanya over, sehingga itu lebih rentan juga terhadap serangan dari orang batang coklat. Selain juga ada beberapa varietas padi yang memang yaitu lebih rentan. Nah, yang menarik dari orang batang coklat ini adalah dia itu termasuk tipe R, ya, di mana tipe R itu biasanya siklusnya pendek dan multiplikasi reproduksinya sangat tinggi sekali. Dan ini cenderungan WBC ini sangat mudah sekali mengalami yang namanya resistensi terhadap penggunaan bahan aktif. Jadi ketika bahan aktif itu digunakan secara terus-menerus, diberikan secara terus-menerus, maka biasanya nanti WBC pada keturunan berikutnya itu akan menjadi lebih kebal pada satu bahan aktif. Jadi seperti itu terus. Jadi permasalahan WBC ini ketika kita membahas terkait dengan pestisida kimia itu tidak akan pernah ada habisnya, karena ada yang namanya istilahnya adalah koevolusi, di mana persaingan antara WBC dengan padi untuk saling mematahkan ketahanan masing-masing. Nah, itu adalah salah satu permasalahan juga di WBC, dan juga sifat yang resisten tadi itu bisa menimbulkan banyak sekali biotype, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Nah, pertama adalah kita harus mengetahui dulu ada tidaknya serangga tersebut di tanaman padi kita. Biasanya dia itu akan banyak di bagian pangkal atau di bagian pelepah bawah. Biasanya mereka juga bergerombol begitu. Nah, biasanya telurnya ini cukup kecil, ya, cukup kecil dengan warna yang cukup agak transparan, dan ini juga agak sulit juga ditemukan. Kemudian nanti untuk nimfa ini adalah fase pada WBC, pada Nella parvata, karena dia adalah dari golongan Hemiptera, maka dia memiliki metamorfosis yang tidak sempurna, atau kita kenal dengan yang namanya paurometabola, ya. Jadi dia tidak mengalami pupa. Biasanya urutannya adalah telur, nimfa, kemudian adalah imago. Nah, nimfa dan imago perbedaannya ada pada letak sayapnya, perkembangan sayap dan ukuran, begitu aja. Ya, untuk nimfanya dia berwarna putih kecoklatan, sedangkan pada imagonya dia berwarna coklat, begitu. Dan sudah lengkap perkembangannya sayapnya sudah lengkap, sudah final. Nah, kemudian cara yang kedua adalah di lahan, ya. Dari kita lihat adalah kehadiran dari serangga tersebut. Yang kedua adalah dari segi gejalanya. Ya, pertama kita bisa lihat juga dari gejala ketika dia terkena virus. Tadi seperti menjadi seperti rumput kerdil, ada juga yang daunnya itu seperti acak-acakan. Nah, kemudian biasanya juga itu di bagian pelepahnya, itu ketika dia sudah serangan yang cukup tinggi pada populasi yang cukup tinggi, dia akan meninggalkan warna hitam di area tersebut. Itu bagian dari bekas tusukan dari warna batang coklat yang itu dimanfaatkan kemudian menjadi namanya embun jelaga. Nah, ada cukup perbedaan, ada sedikit kesamaan antara serangan yang diakibatkan oleh warna batang coklat, kemudian bugworm, dan juga black bug, itu ya, disebutkan black bug, atau juga yang disebabkan oleh yang namanya penyakit, yaitu adalah kresek atau Pseudomonas. Nah, itu biasanya kita melihat dari segi ada tidaknya embun jelaga. Jadi ada embun jelaga biasanya itu pasti adalah warna batang coklat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, gejala penburn atau seperti terbakar itu biasanya dia itu tidak langsung merata, dia itu ngeplop. Jadi tiba-tiba ada yang di tengah, ada yang di pinggir, gitu. Jadi dia basisnya adalah dia ngeplop. Nah, seperti itu adalah ciri-ciri dari gejala serangan dari warna batang coklat. Nah, how to manage, biasanya ledakan hama itu hasil dari penggunaan pestisida yang terus dilakukan secara terus-menerus dengan bahan aktif yang sama. Kemudian pergerakannya juga biasanya cukup cepat, ya, dia melawan resistensi dibandingkan dengan serangga lain. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa
mengurangi atau mencegah adanya ledakan hama dari warung batang coklat ini adalah yang pertama, mencoba untuk menghilangkan beberapa tanaman inang alternatif di sekitar tanaman padi. Karena biasanya ketika tanaman padi ini sudah dipanen dan sudah tidak ada ketersediaan pangan, maka dia akan sementara itu tinggal di beberapa tanaman gulma di sekitar area tanaman padi. Kemudian juga kalau bisa ketika kita menggunakan yang namanya pestisida sintetis, yang spektrumnya fokus, spektrumnya itu spesifik, tidak luas sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap musuh alami. Dan juga bisa menggunakan beberapa varietas, sudah banyak ya, varietas yang tahan terhadap serangan orang. Gitu. Nah ini critical number ini adalah kita bisa bilang sebagai ambang batas ya. Jadi pada populasi 1 per stem, 1 per batang atau kurang, itu sudah bisa dikatakan itu siap untuk dilakukan pengendalian. Jika rata-rata ya, dari sampel yang kita ambil dalam satu petak itu sudah ada 1 per batang, bukan per rumpun ya, per batang. Berarti dia sudah siap untuk dilakukan aksi pengendalian. Nah, banyak sekali cara dalam mengendalikan TBC karena TBC ini juga cukup parah ya. Beberapa kali kita lihat di Indonesia atau di wilayah Jember misalnya, itu banyak sekali yang gagal panen karena serangan warna batang coklat ini. Ya. Nah, kemudian caranya banyak, cuma dari pengalaman saya dalam pendampingan di lapangan, itu biasanya selain menggunakan pestisida kimia juga bisa menggunakan yang namanya night trap, ya, atau bisa menggunakan beberapa cara yang lain yang sifatnya bisa nge-trap si WBC ini untuk tertahan di situ. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah yang namanya green leaf hopper atau kita kenal dengan yang namanya warang hijau. Ternyata ini ada 2 spesies ya. Ada Nematodix malayanus dan ada Nematodix virescens. Ini yang banyak beredar di Indonesia. Dia ya tampak berbeda jelas dibandingkan yang warna batang coklat. Ya, tapi dia termasuk golongan Hyptera juga sehingga sama metamorfosisnya, alat mulutnya juga sama. Sama seperti warna batang coklat, dia banyak sekali menyerang pada musim-musim awal penghujan, begitu ya, Januari sampai bulan-bulan April Mei begitu. Nah, ini adalah beberapa gambaran terkait dengan serangan. Efek dari serangan warang hijau itu adalah dia sebagai vektor virus yang kita kenal sebagai nama virus tungro. Jadi dia itu bisa membuat stagnan pertumbuhan dari tanaman padi, kemudian juga mengurangi jumlah anakan, dan yang terakhir adalah tampak warnanya menguning begitu. Kuningnya beda dengan kuningnya ketika terserang WBC ya. Kalau WBC dia cenderung coklat begitu, coklat tua. Sedangkan pada warang hijau dia itu cenderung kuning. Nah, ya, sama seperti WBC, cara identify-nya adalah sama tadi kita bisa melihat. Cuma kalau untuk warang hijau ini dia lebih banyak berada di daerah atau di bagian daun ya. Nah, kemudian selanjutnya ya sudah ada apa namanya warang batang coklat, ada warang hijau. Sekarang kita masuk ke penggerek batang. Nah, ternyata penggerek batang ini pada tanaman padi cukup beragam ya spesiesnya. Ada 4. Sebenarnya masih ada lagi, cuma ini yang kita lihat sebagai yang konsisten dalam menimbulkan kerusakan. Yang pertama adalah the yellow stem borer, ada white stem borer, ada strip stem borer, dan ada the pink stem borer. Beberapa penggerek batang ini dia sebenarnya berasal dari tanaman inang utamanya adalah tebu dan beberapa tanaman yang lain. Seperti ini gambarannya ya. Oke. Nah, oke, dia dapat merusak pada 2 fase, pada fase vegetatif dan pada fase generatif. Ya, untuk pada fase vegetatif itu kita kenal dengan istilahnya adalah itu yang kita kenal dengan istilah yang namanya sundep. Ya, istilah Indonesia bilangnya sundep atau di Jawa itu bilangnya sundep.
di mana si larva dari golongan stem border ini dia itu akan masuk dan menggerek pada anakan yang baru pada tanaman padi. Nah, itu bisa mengakibatkan yang namanya dead hearts. Jadi menguning dan menyoklat dan akhirnya mati, kering seperti itu. Ya, itu ya sundep. Tapi juga ternyata bisa penggerek batang ini menyerang pada fase generatif. Istilahnya kalau di Jawa itu atau di Indonesia bagian Jawa itu dikatakan sebagai beluk, di mana dia itu biasanya akan banyak menggerek pada bagian batang atau bagian pelepah yang itu akan keluar bulir begitu. Nah, seperti gambar yang ada di sini, ini yang sebelah kiri ini, tengah ini adalah serangan pada fase generatif dan ini adalah serangan pada fase generatif atau kita kenal sebagai beluk. Gitu. Nah, biasanya dia itu mulai menggerek pada fase yang masih muda atau pada fase vegetatif, kemudian dia akan hidup di sana dan mulai akan menggerek langsung ke atas. Gitu. Ada beberapa karakter ya, ada the yellow stem border punya karakter berbeda juga, strip stem border juga punya karakter berbeda, tapi secara gejala sama. Secara gejala sama. Nah, yang paling utama terkait dengan kenapa penggerek batang ini bisa mengakibatkan kerusakan yang cukup signifikan, karena yang pertama adalah dipengaruhi oleh tingginya pemberian nitrogen. Seperti tadi yang saya sampaikan di UBC, pengaplikasian urea itu dan juga ZA, di mana dia double nitrogen, sehingga mengakibatkan tanaman padi itu lebih cenderung rentan karena adanya spolonitas, lebih jenisnya lebih rapuh, lebih rentan begitu, sehingga mudah untuk diserang. Nah, bagaimana kita cara mengidentifikasi dari penggerek batang ini? Pertama adalah cek di lapangan terkait dengan gejala serangannya. Tadi itu ya ada yang sundep, ada yang beluk begitu. Nah, untuk sundep itu biasanya ketika kita tarik itu mudah. Kita tarik itu bagian pelepahnya itu kita akan mudah copot, akan lebih mudah copot begitu. Dan nanti di bagian pangkalnya itu ada semacam lubang masuk gerekan seperti itu. Kemudian untuk beluk tadi atau dead hearts itu biasanya juga sama. Jadi pada pelepah yang ada bulirnya itu kita tinggal tarik aja. Ketika kita tarik itu langsung lepas. Itu biasanya itu adalah serangan dari penggerek batang. Dengan nanti ditarik, nanti bagian pangkalnya itu pasti busuk dan ada bekas lubang gerekannya. Itu adalah yang diberikan oleh penggerek batang. Nah, ini hampir sama secara kasat mata, secara perbedaan singkat itu emang agak sulit dan agak sama dengan serangan pada patogen ya, pada potong leher. Hampir sama warna apa, warna ketika si bulir itu mati warnanya sama. Tinggal tadi itu pembedanya adalah ketika ditarik itu dia mudah cepat, berarti dia adalah penggerek batang. Ketika dia susah tapi warnanya bulirnya itu kopong dan juga warnanya coklat-coklat memudar, maka itu bisa dikatakan dia adalah kena potong leher. Atau bisa dicoba dibeginikan begitu ya. Itu ya biasanya dia langsung patah, nggak mau balik lagi. Dan bagian pangkal itu biasanya ada jamurnya, salah bagian itu adalah potong leher. Cukup sederhana cara membedakannya. Nah, jadi untuk penggerek batang ini kebanyakan bahkan semua ya, yang untuk di padi itu adalah dari ordo Lepidoptera, dari ordo kupu dan ngengat begitu. Nah, mereka untuk yang serangga imagonya itu aktif di malam hari. Nah, ini kan metamorfosisnya sempurna, berarti dia ada fase pupanya. Nah, biasanya pupa itu ada di luar dari tanaman padi. Tergantung spesiesnya juga. Oke. Nah, kemudian terkait dengan kenapa menjadi hama cukup penting, karena memang track record dari penggerek batang ini ketika dia sudah menyerang, sudah menjadi sudah menimbulkan ledakan,
cukup signifikan begitu. Apalagi ketika dia sudah bisa berhasil menyerang pada fase vegetatif. Biasanya gagal juga untuk fase vegetatif sudah gagal. Tapi ketika dia lolos pada fase vegetatif itu nanti akan menjadi yang namanya jadi whiteheads. Jadi gampang dicabut, bulurnya kopong gitu. Pada beberapa spesies seperti yellow stem borer itu dia bisa mengakibatkan 20% kehilangan hasil ya. Kemudian pada wet stem borers ya dia menjadi penting pertama pada lahan-lahan basah dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi dan bisa menghancurkan atau menggagalkan panen dari tanaman padi tersebut. Ada juga strip stem borer di mana dia merupakan serangga yang cukup penting di Asia karena dia bisa mengakibatkan kerusakan sampai 100%. Cukup tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Bagaimana cara kita memanajemen atau cara kita mengelola dari adanya penggerak batang padi, tapi kita berarti orientasi kita adalah pencegahan. Sekali lagi pencegahan. Pertama adalah dengan menggunakan varietas yang lebih tahan. Ada sudah banyak beberapa varietas padi yang tahan terhadap penggerak batang, sama di daerah-daerah yang endemik gitu ya. Biasanya cara lainnya adalah yang kedua itu dengan cara kita itu senam tangan, senam jari. Kita akan mengambil telur-telur itu di tanaman padi setiap pagi karena biasanya dia akan banyak sekali ditaruh di tanaman yang baru pindah tanam atau tanaman yang umur semayan seminggu 2 minggu begitu itu juga banyak. Kita tinggal milihin apa namanya telurnya yang kita buang begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bagaimana mengendalikan dengan menggunakan telur kontrol atau trichoderma seperti ini gambaran telurnya sehingga kita bisa nyari itu di tanaman-tanaman padi yang masih muda. Oke. Selanjutnya adalah rice bug. Ya, rice bug ini yang kita kenal dengan istilahnya adalah walang sangit. Itu ada dua juga, ada Leptocoryza oratorius, ada Leptocoryza acuta. Ini dulu menjadi salah satu hama yang cukup sangat disegani oleh kalangannya dan cukup ditakuti oleh tanaman padi. Karena pada saat Orde Baru, pada saat zaman Pak Orde Baru itu salah satu hama yang cukup meresahkan tanaman padi itu adalah walang sangit. Sebelum ada YBC ya. YBC dulu ceritanya kan dia kan bukan siapa-siapa, dia itu butiran debu begitu. Sehingga ketika penggunaan pestisida yang begitu tinggi, penggunaan pupuk yang begitu tinggi sehingga merubah tatanan ekosistem sehingga tergeser. BBC yang awalnya itu hama-hama tersier begitu, hama-hama nggak penting banget gitu, tiba-tiba dia langsung berada di puncak sebagai hama utama di tanaman padi sampai sekarang. Seperti itu. Nah, resbak ini menimbulkan kerusakan pada bulir ya. Itu dengan cara dia itu menyerap atau menyerap karena sama seperti orangutan coklat ya dari golongan Ptera ya, dia bukan kutu-kutuan. Nah, alat mulut juga sama, itu adalah penusuk pengisap dan dia bermetabolisme tidak sempurna, tidak ada pupah. Jadi walang sangit ini menyerang pada tanaman itu dengan cara menghisap ya cairan atau kandungan yang ada di dalam bulir atau misalnya pada bunganya diserap sehingga kadang-kadang itu akan menjadi kopong. Biasanya kelihatan bekas tusukannya di tiap bulir. Nah, juga sama seperti BBC, dia juga memiliki beberapa indikator alternatif untuk dia bertahan ketika sumber utamanya tidak ada begitu. Nah, itu sudah menjadi siklus begitu. Oke. Ini dia gambarannya bulir yang sudah kena serangan dari walang sangit ini. Banyak saya caranya dengan menggunakan berikut kontrol, satu dengan cara menggunakan jamur endopatogen, ada juga dengan menggunakan beberapa kearifan lokal seperti yang gambarkan ini adalah kepiuyu ya. Kepiting yang hidup di air tawar itu dijemur begitu. Nah, baunya itu akan mengundang si walang sangit itu datang. Jadi sehingga terlokalisasi di situ sehingga lebih mudah penanganannya ketimbang dia harus nyebar ke tanaman padi kita seperti itu. Ya. Nah, ini juga ada juga namanya zigzag developer. Orang zigzag begitu juga sama. Tapi dari Olesilia dorsalis. Sangat-sangat mudah sekali. Kalau tadi itu adalah orang punggung putih,
bagian warna kertasnya itu bagian putih, dan ini dari zigzag seperti X begitu ya. Sama juga sebenarnya. Sama juga ya, kejadian bersama, cuma juga tidak terlalu cukup banyak. Biasanya kita ke dia sih ya, juga orang Batak coklat aja begitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya yang terakhir adalah ini sebenarnya bukan serangga, tapi ini masuk hama. Itu adalah keong mas. Nah, keong mas itu menjadi salah satu permasalahan juga sebenarnya, karena uniknya keong mas itu kan dulu kan dia masuk bukan berstatus hama di Indonesia. Keong mas itu masuk sebagai binatang peliharaan, kemudian di akuarium penghias begitu ya, penghias utama. Kemudian mungkin setelah itu orang nyuci apa namanya akuarium, mungkin telur warna pink ini kebuang, dan itu terikut pada irigasi nggak masuk ke sawah. Ternyata tidak menetas dan cocok banget sampai sekarang. Nah, ini cukup berbahaya walaupun kita tampak dia itu jalannya pelan, smooth dan sebagainya, tapi jangan terlena dengan itu, karena serangan dari keong mas cukup apa melelahkan juga, cukup bikin orang kepikiran juga seperti itu. Nah, dia cenderung menyukai air. Jadi biasanya menyerang pada fase-fase vegetatif yang apalagi sahwa yang full diairi ya. Begitu. Nah, sangat mudah sebenarnya untuk bisa membedakan keong mas ini, cukup mungkin sekarang keong mas sudah mulai agak menghitam karena terlalu lama di lumpur. Tapi kalau kita cermat, kita bisa membedain ini keong mas, oh ini bukan. Gitu ya. Nah, ini beberapa gejala serangan dari apa namanya golden snail atau keong mas itu jadi hilang gitu, karena dimakan sama si keong mas ini. Jadi kita harus nambah sulaman banyak juga begitu ya. Nah, bisa juga menggunakan yang namanya daun kates atau daun pepaya, di mana biar nanti keong mas itu ngumpul. Jadi nanti kita tinggal share oil aja. Risiko kontrol itu juga ada yang menggunakan natural predator, ada yang menggunakan bebek dan lain sebagainya. Ada banyak cara dalam mengendalikan si golden snail. Oke, nah yang terakhir adalah hama tikus. Nah, ini bukan serangga, tapi dia menggunakan hama karena dia bertulang punggung begitu ya, karena dia termasuk dari golongan yang lebih tinggi daripada serangga. Jadi tikus ini menjadi hama yang cukup merasakan juga, terutama di bulan-bulan ini ya. Kalau mungkin kalian di daerah Kulon itu, daerah Kulonan, daerah barat itu, sering banyak sekali petani yang sambat dengan tikus, tidak hanya ke padi. Sekarang sudah banyak juga menyerang pada tanaman jagung. Nah, cukup terkait dengan tikus ini cukup, wah, maksudnya ya begitu luar biasanya dia si tikus ini, karena tikus ini pertama dia itu bisa langsung kawin setelah si betinanya ya, dia bisa langsung kawin setelah dia melahirkan, dan kawinnya itu hampir setiap hari begitu. Nah, tikus juga termasuk hewan yang cukup cerdas. Karena kenapa? Karena setiap kali kita menggunakan satu trapping, satu jebakan dalam waktu yang lama, itu tidak akan berfungsi. Kita harus melakukan yang namanya pergantian pengendalian agar tidak ditengeri begitu ya, tidak dihafalkan oleh si tikus tersebut. Nah, dan tikus ini termasuk hewan yang cukup solid ya begitu ya. Jadi sebetulnya ketika ada tikus yang mati dan terlalu darahnya, maka biasanya tikus akan dendam begitu. Nah, tikus menjadi hama yang cukup sulit juga ya, yaitu berperan begitu, tapi juga apa namanya dia juga cukup jeli begitu ya. Nah, ini pengendaliannya banyak sekali yang bisa dilakukan. Ada yang menggunakan gerobokan, ada yang menggunakan namanya kandang untuk si kupon ya. Kalau kita menggunakan burung hantu untuk bisa menggunakan dari tikus, masih banyak yang lain. Ada juga yang melakukan yang namanya dibuat barrier begitu ya di sekitar tanaman sawahnya, kan tidak bisa masuk. Ada juga dengan menggunakan tadi itu ya burung hantu, dan ini kearifan lokal di Yogyakarta itu dengan menggunakan apa namanya kamboja, batang cabang kamboja, karena konon katanya getahnya itu bisa mengakibatkan keroposan pada tulang sehingga tikus tidak mau. Oke, nah, itu sekian dari saya terkait dengan hama pada tanaman padi. Silakan nanti dipelajari lagi, jika ada pertanyaan silahkan. Nanti mungkin kita akan lakukan diskusi ataupun kuis dan lain sebagainya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.